kita bakalan jelasin terkait perubahan sosial di bidang sosial. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada faktor globalisasi, modernitas, dan teknologi apa yang berperan dalam kasus bidang sosial. Yang pertama ada globalisasi, penetrasi media sosial dan platform komunikasi global yang membentuk tren interaksi baru, membuat masyarakat makin terhubung dalam budaya digital yang serba cepat. Yang kedua ada modernitas, pergeseran gaya hidup ke arah yang lebih efisien dan praktis, di mana komunikasi digital dianggap lebih menghemat waktu dan fleksibel di tengah mobilitas masyarakat yang modern tinggi. Yang ketiga ada teknologi, yaitu perkembangan smartphone, aplikasi pesanan instan seperti WhatsApp atau Line, dan jaringan internet cepat yang memungkinkan orang saling berinteraksi secara real time tanpa terhalang jarak. Kemudian yang kedua, bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi individu, kelompok, dan masyarakat. Bagi individu sendiri, hubungan jarak jauh menjadi sangat mudah dan cepat. Tetapi, muncul resiko berkurangnya kemampuan berkomunikasi secara langsung di dunia nyata akibat terlalu fokus pada gawai. Kemudian untuk kelompok, anggota kelompok kini bisa berdiskusi, berkoordinasi, dan membuat keputusan kapan saja tanpa harus berkumpul secara fisik di satu tempat yang sama. Yang terakhir ada masyarakat. Penyebaran informasi dan tren baru meluas dengan sangat masif. Namun, masyarakat juga menjadi lebih rentan terhadap perpecahan akibat salah paham atau hoaks di media sosial. Kemudian selanjutnya nomor 3, apa dampak positif dan negatif dari perubahan tersebut? Nah, yang pertama itu dampak positifnya ada meningkatkan kualitas hidup. Contohnya, itu dulu kita mencari informasi lewat buku. Sekarang kita bisa lebih cepat karena lewat internet. Nah, kemudian yang kedua, mempermudah komunikasi. Komunikasi menjadi lebih cepat meski berjauhan. Dulu kita kalau mau berkomunikasi bersama teman itu harus bertemu dulu. Nah, sekarang karena udah ada aplikasi yang namanya WhatsApp, kita bisa berkomunikasi lewat yang namanya WA itu. Kemudian yang ketiga, itu menumbuhkan sikap menghargai. Nah, masyarakat belajar menghargai perbedaan. Contoh, dulu orang-orang itu kenal budaya dari daerah mereka tempat tinggalnya aja. Nah, sekarang mereka bisa kenal berbagai budaya atau ras dari semua Indonesia lewat media sosial. Salah satunya contoh itu Instagram, TikTok, dan masih banyak lagi. Ya. Kemudian yang keempat itu membuka peluang kerja dan pendidikan. Kesempatan belajar dan bekerja semakin luas. Nah, dulu kita kalau mau belajar atau dapat informasi itu terbatas. Nah, sekarang bisa kursus online, belajar lewat video, cari lowongan kerja juga lebih mudah dari internet. Kemudian yang kelima ini meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban. Nah, masyarakat lebih menyadari hak dan kewajiban mereka masing-masing. Kemudian ada dampak negatif dari perubahan sosial di bidang sosial. Yang pertama itu berkurangnya budaya lokal. Karena masyarakat sering menggunakan dan melestarikan dulu masyarakat tuh sering menggunakan dan melestarikan tradisi daerah. Nah, sekarang anak muda itu banyak terpapar atau terpengaruhi budaya dari luar. Kemudian yang kedua itu meningkatkan individualisme. Nah, dulu itu masyarakat kan sering kumpul atau ngelakuin sesuatu bersama. Sekarang karena adanya teknologi yang namanya handphone, itu kadang masih ada orang itu yang menjauhkan diri buat bermain handphone saja tanpa berbaur ke yang lain. Kemudian yang ketiga itu terjadinya kesenjangan sosial. Nah, tidak semua orang dapat mengikuti perkembangan. Kemudian yang keempat, penyebaran hoaks. Informasi palsu mudah memicu konflik. Nah, biasanya itu kan kita kalau mau nyari informasi penyebar hoax. Ya, pokoknya kita kalau informasi itu kadang ada orang yang disaring harus sesuai fakta, sama ada yang kayak tahu informasi itu langsung disebar gitu. Ya, gitu. Nah, terus yang kelima itu pengaruh budaya asing yang negatif. Nah, itu dapat mempengaruhi perilaku dan tidak sesuai norma. Oke, selanjutnya ada pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang keempat adalah
bagaimana perspektif sosiologi dapat memahami fenomena tersebut. Di sini aku punya 3 teori. Yang pertama ada teori interaksionisme simbolik. Tokoh utamanya itu ada George Herbert Mead dan Herbert Blumer. Teori ini melihat bagaimana interaksi sosial mengalami pergeseran. Contohnya dari simbol-simbol komunikasi fisik yang dulu kita tuh cuma pakai ekspresi wajah, bahasa tubuh ataupun sentuhan. Sekarang kita itu udah bisa digantiin sama simbol-simbol digital seperti emoji, teks ataupun panggilan video. Teori yang kedua ada teori perubahan sosial atau determinisme teknologi. Tokoh utamanya adalah Marshall McLuhan. Teori ini menjelaskan bahwa perkembangan teknologi merupakan penggerak utama yang mengubah cara manusia berinteraksi. Contohnya, dulu kita mau berinteraksi itu cukup sulit karena terhalang oleh jarak. Nah, sekarang kita tuh udah lebih mudah untuk menghubungkan, untuk berkomunikasi, untuk berinteraksi dengan melalui media sosial yang sekarang beredar. Jadi, teori ini nih menjelaskan tentang gimana perkembangan teknologi itu menggeser kebiasaan ataupun bahkan norma yang ada di masyarakat. Dan teori yang ketiga atau teori yang terakhir adalah teori anomi atau alineasi. Tokoh utamanya adalah Emil Durkheim. Teori ini menerangkan bahwa transisi cepat dari interaksi langsung ke digital dapat menyebabkan kelonggaran ikatan sosial, di mana individu merasa terasing dari masyarakat sekitarnya meskipun terhubung secara online. Jadi, yang dimaksud dari teori ini, kalau dulu kan kita selalu berinteraksi secara langsung untuk dapat menambah relasi ataupun berhubungan dengan orang lain. Namun sekarang karena udah ada digital, terkadang orang itu merasa terasing meskipun kita sama-sama mainan gadget atau sama-sama menggunakan media sosial. Seperti itu.